Alhamdulillah jamaah yang hadir di luar perkiraan yang kita undang, sehingga mungkin banyak di antara jamaah yang tidak kebagian tempat. Ini menunjukkan bukan karena undangan kami, tapi karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Lakal hamdu ya Rabbi ya Sayyidi ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Kurang lebih 3 tahun, ratusan jamaah Al-Hamidiyah yang beralamat di Jurangmangu Tangerang Selatan dapat melepaskan kerinduan terhadap Rasulullah pasca bangsa Indonesia diselimuti virus COVID-19 dengan menggelar perayaan Hari Besar Islam atau PHBI. Di antaranya melaksanakan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta syukuran milad ke-58 tahun Dr. Handes Haji Hamdani. Selain menggelar maulid, Yayasan Al-Hamidiyah memberikan santunan kepada anak yatim yang dihadiri pembina Yayasan Al-Hamidiyah Dr. Handes Haji Hamdani. Ketua Yayasan Al-Hamidiyah, Dr. Handa Hajah Hamidah, dengan penceramah Kiai Haji Zuhri Fauzi, Ustazah Hajah Bahaji Hamid, Korea Ustazah Ayu Sumiati, dengan dihadiri kerabat dan sahabat serta ratusan jamaah ibu-ibu pengajian Al-Hamidiyah. Adapun untuk anggaran PHBI dan juga santunan, merupakan dana dari seluruh jamaah Al-Hamidiyah. Hal tersebut diutarakan Dr. Handa Hajah Hamidah, dan dirinya menceritakan singkat dilaksanakannya kegiatan maulid dan santunan yang bertepatan dengan milad. Dan sebelum terjadinya musibah virus COVID-19, kegiatan PHBI rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Hal tersebut dituturkan Dr. Handes Haji Hamdani. Sebelum COVID memang kita rutin dalam rangka PHBI, baik Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Tentu semua kegiatan itu kita lakukan adalah dalam rangka menunjukkan kecintaan kita kepada bukan hanya baginda Rasulullah ya, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebagai umatnya kita harus senantiasa mengucapkan rasa syukur. Dan rasa syukur itulah kita ungkapkan dengan cara menyelenggarakan kegiatan PHBI, baik Maulid maupun Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah jamaah yang hadir di luar perkiraan yang kita undang, sehingga mungkin banyak di antara jamaah yang tidak kebagian tempat. Ini menunjukkan bukan karena undangan kami, tapi karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Kegiatan Maulid kita sebetulnya memang tiap tahun ada, cuman kemarin karena pertama kan berangkat haji yang mendadak itu ya, jadi program yang tadinya saya mau maulid di awal bulan Rabiul Awal akhirnya ketunda. Nah kemudian juga biasa kita menyantuni yatim itu kan tepat di bulan Muharram ya, tapi karena waktu bulan Muharram saya masih ada di Tanah Suci, akhirnya udahlah kita gabung aja sekalian maulid gitu. Nah biasanya juga saya maulid kalau udah kebelakangan pasti kita gabung dengan Isra Mi'raj ya, kata ibu bu. Kemarin ada kegiatan yang harusnya saya juga ke Al-Jabar, pas banget sudah nanggalin 21 bulan apa waktu itu ya, Juni ya, Juni. Tahu-tahu kan dapat panggilan haji, akhirnya kan cancel, mobil saya udah DP hilang DP-nya. Akhirnya kita sebelum maulid udah ke Al-Jabar kemarin. Nah barulah sekarang terlaksana peringatan maulid itu tadi. Kita maulid sekalian pengen nyantunin anak yatim supaya dapat keberkahan. Dan itu dana tidak dari siapa-siapa, hanya dari jamaah. Alhamdulillah. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Handes Taryono meyakini, suri tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh yang menjadi kiblat perilaku yang baik untuk generasi muda ataupun untuk negara. Hal yang serupa juga diutarakan Dr. Handes Haji Hamdani. Menurut dirinya, Rasulullah merupakan tokoh panutan terbaik seluruh umat di dunia. Kalau kita bicara maulid, kan tentu suri tauladan yang kita bisa ambil dari Rasulullah, karena baginda Nabi Muhammad adalah uswah terbaik, tokoh panutan. Tokoh panutan bukan hanya umat Islam, tapi juga seluruh umat di dunia. Maka
tema yang kita angkat terkait dengan ini bagaimana meniru, bagaimana kita menteladani perilaku Rasulullah untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami meyakini bahwa satu contoh yang menjadi kiblat kita bersama dalam kehidupan ini, apalagi di masa saat ini, kita harus kembali mencontoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi generasi muda agar kembali untuk mencontoh semua perilaku Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua akan menjadi lebih baik, dan kalau kita bicara negara, maka negara ini akan menjadi lebih baik lagi. Selamat hari jadi buat Bapak Dr. Andes Haji Hamdani. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, berkah. Terima kasih. Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan dengan Milad. Menurut Dr. Andes Haji Hamdani, kegiatan tersebut bukan disengaja ataupun mengada-ada. Dan kepada media Dr. Handa Haja Hamidah menuturkan terlaksananya kegiatan tersebut. Kegiatan Maulid ini kami laksanakan bertepatan dengan hari lahir saya pribadi. Ini tidak dalam konteks katakanlah mengada-ada, tapi semata-mata karena memang Pak Kiai yang kita undang itu hanya bisa di tanggal ini, artinya yang kosong tanggal ini. Maka kegiatan Maulid pada hari ini kebetulan bertepatan dengan hari lahir saya. Jadi intinya gitu. Nah, kebetulan tadinya kita mau ngundang penceramahnya kayak Syukron Makmun, karena kita mau menghubungi dari bulan Agustus, dijanjikan nanti di November mundur lagi kan, Desember gitu. Pas Desember saya hubungin terakhir kemarin, Pak Kiai udah pesen sama saya ke Ustadz Fadli, minta istirahat, tidak mau nih undangan. Nah akhirnya Bapak tolong ya Ustadz Fauzi aja, Pak Zuhri Fauzi, teleponnya langsung, dapatnya katanya yang kosong itu di bulan Desember awal. Tanggal berapa Pak Kiai? Tanggal 3. Waduh, itu mah tepat banget dengan tanggal lahir saya. Udahlah jadiin gitu. Hari lahir itu sangat bermakna ya. Jadi pengen mengenang, mengingat kembali waktu zaman dulu, sekarang, dan ini ternyata udah tua gitu ya. Jadi hanya untuk mengingatkan diri saja bahwa usia kita semakin berkurang pada dasarnya. Kan kita bilangnya nambah. Berarti sekarang udah 58 tahun gitu. Padahal kalau dikasih jatah 60 berarti tinggal 2 tahun gitu ya. Seperti itu kalau saya memaknainya. Di usia 58 tahun Dr. Andes Haji Hamdani mengucap syukur masih diberikan kesehatan dan didoakan ratusan jamaah Al-Hamidiyah, dan semoga doa yang dihaturkan jamaah membuat dirinya lebih mawas diri. Dan dirinya mengucap syukur di jelang akhir masa baktinya sebagai aparatur sipil negara atau ASN, tidak ada persoalan ataupun permasalahan yang mengganggu dirinya dan juga keluarga. Saya berterima kasih dan saya merasa amat sangat bersyukur ya. Artinya hari ulang tahun, hari kelahiran saya pada hari ini didoakan oleh jamaah yang hadirin. Ini tentu membuat saya lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Mudah-mudahan dengan doa yang dipanjatkan, disampaikan oleh para jamaah semakin membuat saya untuk bisa mawas diri. Di usia sekarang ini sebentar lagi memang saya akan memasuki masa purna bakti. Tentu saya tidak ingin mengatakan sudah banyak yang saya sumbangkan ke pemerintah, tapi saya ingin mengatakan bahwa pengabdian saya yang saya berikan kepada pemerintah lewat disiplin ilmu yang saya miliki tentu adalah bagian dari cara saya untuk bisa berbuat kepada bangsa dan negara. Saya pikir gitu. Sisa-sisa umurnya ini Allah senantiasa memberikan kesehatan buat beliau, itu aja harapan saya. Dan dia lebih istiqomah karena kan udah umroh, udah haji, berarti udah sempurna rukun Islamnya ya. Dia lebih istiqomah lah, lebih banyak mendekatkan diri, apalagi besok udah pensiun. Kami doakan mudah-mudahan Pak Hamdani selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan dan sukses dalam segala hal, serta lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Kami doakan semoga panjang usia, kesehatan, dan keberkahan, selalu bermanfaat lebih banyak
Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like, untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indo TV News Channel.